Mengapa kebanyakan karyawan itu sangat-sangat takut di PHK atau perusahaan mau bangkrut, slow down, karyawan itu udah ketar-ketir ya, bahwa mereka nasibnya mau gimana, mereka ke depannya akan gimana, pusing pokoknya udah karyawan kebanyakan, walaupun mungkin nggak semua, tapi kebanyakan ketika dalam kondisi slow down, cost down, pengurangan karyawan atau dia kena PHK, pasti dia akan takutan, dia akan kebingungan. Kenapa itu bisa terjadi? Ini saya menceritakan berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Jadi, kenapa karyawan itu akan ketakutan ketika di PHK ataupun ketika perusahaan akan melakukan pengurangan karyawan karena produksinya menurun atau ada kondisi keuangan yang tidak baik di perusahaannya. Karena karyawan tersebut tidak mempersiapkan semuanya dari awal pertama dia bekerja. Itu terjadi pada diri saya sendiri ya. Seharusnya karyawan seperti saya semakin lama bekerja itu semakin tenang untuk menghadapi kejadian seperti itu, semakin tenang ketika akan di PHK, semakin tenang ketika ada pengurangan karyawan, nggak bingung lagi karena masa kerjanya dia itu cukup untuk menabung atau untuk berinvestasi atau untuk menyiapkan dana darurat sebagai tameng, sebagai penjagaan ketika hal seperti itu terjadi. Tapi kenyataannya banyak karyawan yang terlena, termasuk diri saya sendiri. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya udah bekerja bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi kenyataannya tidak ada yang bisa saya andalkan ketika kondisi ini akan terjadi. Jadi di sini, di tempat kerja saya, karena pekerjaannya berhubungan dengan kebijakan pemerintah, ketika ada RKAB atau rencana kerja anggaran biaya yang tidak sesuai dengan target perusahaan karena ada alasan pemerintah, maka otomatis target yang seharusnya anggap 100% ternyata di ACC cuma 50% sama pemerintah. Akhirnya apa? Untuk mengurangi beban biaya produksi, akhirnya kan perusahaan mengurangi karyawan. Walaupun memang yang dikurangi rata-rata kontrak ya, tapi sebagai karyawan tetap pun pasti akan kena imbasnya. Disitulah saya termasuknya ya mulai khawatir bahwa bagaimana nih bayar tagihan, bayar cicilan, bayar kebutuhan rumah, anak sekolah dan lain-lain. Padahal sejatinya seandainya saya pribadi udah mengumpulkan uang atau menginvestasikan uang dari dulu, mungkin nggak akan ketakutan seperti sekarang. Sekarang itu takutnya minta ampun ya karena memang nggak ada persiapan dan kebanyakan di sini pun sama. Walaupun dalam mode pasrah udah mau gimana lagi, tapi seandainya dari dulu ngumpulin atau sebagian disisihkan untuk investasi atau untuk aset, nggak akan seperti ini. Justru malah ya udah mungkin habis masa saya di tempat saya bekerja ini dan saya akan melanjutkan di pekerjaan pekerjaan lainnya atau melanjutkan di usaha lainnya. Dan yang kedua adalah tidak mempersiapkan skill di luar pekerjaan kita. Kalau yang dulunya terlena, merasa aman, apalagi udah karyawan tetap, nggak mikir tabungan, nggak mikir dana darurat, nggak mikir aset investasi. Yang kedua adalah mereka melupakan skill, menambah skill di luar pekerjaannya. Mereka merasa cukup dengan skill yang dimiliki. Ujung-ujungnya ketika dikeluarkan pun bingung. Sama halnya saya seperti kemarin. Saya sempat dirumahkan selama 2 bulan, saya bingung mau ngapain. Mau usaha takut nggak laku, mulainya dari mana, mau ikut kerja orang pun nggak punya keterampilan apa-apa. Disitulah saya sadar bahwa saya harus memulai hal baru. Saya harus memiliki skill baru untuk bisa fight, untuk bisa bertarung, berjuang ketika ada kondisi-kondisi yang namanya di luar prediksi kita seperti pengurangan karyawan ataupun PHK. Jadi kita belajar ya, saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Saya nggak mengarang cerita, saya nggak dengar cerita orang lain, tapi memang pengalaman saya sendiri yang bekerja bertahun-tahun tapi belum mendapatkan hasil yang seharusnya. Dan ketika ancaman PHK datang, pengurangan karyawan datang, saya ketakutan. Termasuk beberapa teman ya, karena memang kita saling bercurhat, bercerita. Belajar itu nggak harus dari orang yang sukses, khususnya buat karyawan. Nggak harus lihat seperti channelnya Timothy Ronald atau channel-channel miliarder lainnya bahwa oh mereka bisa sukses, oh mereka bisa ini, oh mereka bisa itu. Belajar juga perlu dari orang yang gagal seperti saya. Oh kenapa ya seorang karyawan itu kerja lama kok hasilnya nggak ada? Oh kenapa ya orang itu udah bekerja berpuluh tahun tapi kok hasilnya nggak sesuai? Itu yang menjadikan pelajaran buat kita, menjadikan cermin buat kita bahwa kita nggak boleh seperti itu. Dan di video ini saya sampaikan pelajaran kegagalan saya menjadi seorang karyawan. Semoga
video ini bermanfaat buat teman-teman karyawan di luar sana supaya tidak seperti saya. Ketika kalian sampai bekerja sudah 5 tahun, 10 tahun tapi tidak memiliki hasil apa-apa, ya kalau memiliki rumah, memiliki kendaraan itu mungkin hal yang rata-rata memang bisa dimiliki. Tapi ketika kalian 10 tahun bekerja nih, tapi tidak takut di PHK, tidak takut tiba-tiba dirumahkan atau pengurangan karyawan karena udah memiliki aset, udah memiliki keterampilan di luar pekerjaan, udah memiliki tabungan dan dana darurat, itu baru top mark. Top itu baru namanya kalian udah mempersiapkan dengan baik. Jangan terlena. Gaji sekarang habiskan, gaji bulan ini dihabiskan karena akan gajian lagi. Selalu update dengan kendaraan terbaru, selalu update dengan ponsel atau gadget terbaru, selalu update dengan fashion terbaru, tapi kalian tidak memiliki apapun, bekal apapun untuk persiapan segala sesuatu yang terjadi, pasti terjadi ke seorang karyawan, yaitu PHK, yaitu perusahaannya bangkrut, atau cost down, slow down, sehingga kalian dirumahkan, atau kalian merasakan sakit yang membuat kalian tidak bisa bekerja lagi. Ingat bahwa kehidupan kita di masa depan sebagai seorang karyawan tidak hanya ditentukan dari kinerja kita yang baik, tapi dari kondisi keuangan perusahaan sendiri itu ke depannya bagaimana. Jadi mulai dari sekarang pikirkanlah baik-baik bahwa tabungan, dana darurat, investasi, aset, dan skill di luar pekerjaan kalian harus kalian mulai tingkatkan, kalian mulai asah dari sekarang. Jangan terlena dengan gaji yang Anda miliki sekarang, jangan terlena dengan jabatan yang Anda sedang duduki sekarang, tapi mulailah berkembang supaya tidak takut lagi dengan kondisi-kondisi yang akan menimpa seorang karyawan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang akan membahas seputar tentang kondisi atau kebiasaan atau apapun seputar karyawan.